Oke, kali ini kita akan membahas tentang bilangan real ya. Bilangan real ini merupakan materi pertama ya. Materi pertama yang akan diujikan pada TKA, tes kemampuan akademik di tingkat SMA, SMK dan MA. Jadi teman-teman semuanya harus paham dulu ya mengenal materi TKA ini. Yang pertama itu adalah bilangan real. Kita tulis dulu bilangan real ya. Oke, bilangan real itu adalah himpunan semua bilangan yang dapat ditunjukkan pada garis bilangan. Berarti di sininya semua bilangan ya, semua himpunan bilangan. Himpunan bilangan. Kemudian kita lihat lagi bilangan apa saja yang termasuk ke dalam bilangan real ini, himpunannya. Himpunan apa saja ya? Himpunan apa saja yang termasuk ke bilangan real ini? Yang pertama itu ada bilangan asli ya. Ada bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli ini kita lambangkan dengan N ya. Nah, N ini nilainya itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kemudian yang keduanya ada bilangan caca. Bilangan caca ya. Bilangan caca. Bilangan caca ini kita lambangkan, kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat ini kita lambangkan dengan Z. Misalnya ya Z ya, itu kita mulai dari negatif ya, bilangnya negatif. Misalkan negatif 2, mulai dari negatif tangga dulu ya, kemudian ada negatif 1, kemudian 0, kemudian positifnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan, misalkan A per B, di mana B ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Dia dapat kita tulis dalam bentuk pecahan, tapi dengan syarat B-nya atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian desimalnya berulang. Desimalnya itu berulang. Misalkan ini ya, kalau desimalnya berulang 0,333 dan seterusnya gitu ya. Ini desimalnya itu berulang. Kemudian lagi kita lanjut yang kelima, ada bilangan irasional. Bilangan irasional. Bilangan irasional ini kebalikan dari bilangan rasional ya, atau pecahannya itu dia tidak dapat kita tulis dalam bentuk pecahan. Tidak dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Kemudian akarnya tidak bisa diselesaikan. Contohnya akar 2, kemudian akar 3. Terus ada nilai V ya. Nah, V ini termasuk ke bilangan irasional. Oke, kita langsung saja membahas soalnya tentang bilangan real ini di level pengetahuan ya, level pemahamannya. Soal yang pertama kita lihat, pernyataan yang benar tentang bilangan real adalah yang A, semua bilangan real adalah bilangan bulat. Semua bilangan real adalah bilangan bulat. Salah ya. Seharusnya itu semua bilangan bulat adalah bilangan real. Berarti yang pertama kita coret dulu. Salah ya. Seharusnya dia semua bilangan bulat adalah bilangan real. Opsi keduanya atau opsi B-nya, semua bilangan real adalah bilangan rasional. Semua bilangan real adalah bilangan rasional. Terbalik juga ya. Seharusnya semua bilangan rasional adalah bilangan real. Kita coret juga, berarti ini salah. Kemudian yang C, bilangan real mencakup bilangan rasional dan irasional. Ini benar ya. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang memuat bilangan rasional dan irasional. Yang D, bilangan real tidak mencakup bilangan negatif.
Sementara bilangan negatif itu adalah bilangan real ya. Katanya di sini bilangan real tidak mencakup bilangan negatif. Berarti opsi D ini salah. Kemudian bilangan real hanya mencakup bilangan cacah. Salah juga ya. Seharusnya bilangan cacah itu adalah bilangan real. Bilangan real tidak hanya memuat bilangan cacah, tapi ada bilangan bulat di situ, ada bilangan pecahan di situ ya. Jadi tidak saja dengan bilangan cacah saja. Berarti opsi D juga kita silang. Oke, kita berpindah ke soal nomor 2 ya. Bilangan berikut yang termasuk bilangan real tetapi bukan bilangan rasional. Ingat ya, bilangan real itu memuat bilangan rasional dan irasional. Sekarang yang bukan bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk menjadi pecahan ya. A per B atau bilangannya termasuk bilangan bulat, itu bilangan rasional. Sekarang kita perhatikan untuk jawaban yang pertama 0. 0 adalah bilangan bulat, berarti dia termasuk bilangan rasional. Oke ya. Kemudian yang option B ini 5 per 2. 5 per 2 itu merupakan bentuk A per B. Oleh karena itu dia disebut juga bilangan rasional. Sementara di option D itu negatif 8. Negatif 8 ini bisa kita tulis dengan negatif 8 ini kita tulis dengan negatif 8 per 1 ya. Berarti bisa juga kita tulis dalam bentuk pecahan. Ini betul juga. Sekarang yang option C-nya akar 3 ya. Akar 3 ini nilai akarnya yang tidak dapat kita sederhanakan. Jika nilai akar tidak dapat disederhanakan berarti dia termasuk bilangan irasional. Oleh karena itu, yang bukan bilangan rasional itu adalah C ya. Irasional. Ini berarti yang ini benar, yang ini yang bukannya ya. Yang bukannya itu adalah C. Dia termasuk bilangan irasional. Soal ketiga. Soal ketiga ini kita baca lagi soalnya tentang bilangan irasional. Yang pertama, tidak bisa ditulis sebagai pecahan ya. Bilangan irasional itu tidak bisa ditulis sebagai pecahan. Kemudian benar ya. Berarti yang pertama ini benar. Tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan itu adalah irasional. Yang bisa ditulis sebagai pecahan itu adalah rasional. Kemudian yang kedua, desimalnya tidak berulang dan tidak berakhir. Benar ya? Benar sekali. Jadi desimalnya itu tidak berulang dan tidak berakhir. Itulah bilangan irasional. Kemudian yang ketiga, contoh bilangan irasional itu adalah akar 3 dan V ya. Benar. Jadi dari soal nomor 3 ini adalah 1, 2, 3 benar. Jadi opsi yang benar adalah D ya. Kita bahas soal keempat. Soal keempat ini, manakah pernyataan berikut yang benar? Katanya di sini yang pertama, bilangan real mencakup bilangan bulat, pecahan, dan irasional. Benar ya? Jadi bilangan real itu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan bulat ini termasuk bilangan rasional. Bilangan pecahan termasuk bilangan rasional. Dan bilangan irasional. Jadi pernyataan pertama benar. Kemudian yang kedua, bilangan negatif tidak termasuk bilangan real. Bilangan negatif tidak termasuk bilangan real. Sementara bilangan negatif itu adalah bilangan real. Dia termasuk bilangan real. Maka pernyataan yang kedua salah. Kemudian yang ketiga, setiap bilangan asli adalah bilangan real. Bilangan asli ini adalah bilangan rasional. Bilangan rasional termasuk bilangan real. Jadi pernyataan 3 benar. Jadi pernyataan 1 benar gitu ya. Pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan 2 satu saja yang benar, salah ya. Berarti yang benar itu adalah 1 dan 3. Jawabannya ini ya. Nah, ini salah ini. Ini 1 saja. Jadi yang benar itu adalah jawabannya 1 dan 3.